lakukan adalah melihat hasil kultur dari bakteri. Kenapa penting ya pemeriksaan mikrobiologi klinik ini? Karena untuk menunjang penegakan diagnosis suatu penyakit infeksi. Jadi dari anamnesis ya, dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ini adalah salah satunya pemeriksaan mikrobiologi klinik, di mana hasil pemeriksaan yang berkualitas itu sangat ditentukan pastinya dari mulai dari preanalitiknya, analitik, dan post-analitik. Preanalitiknya ya mulai dari cara pengambilannya ya, pengambilan sampelnya, kemudian sampel apa yang mau kita ambil, kemudian bagaimana transportasi sampel itu, misalnya jauh ya atau wadah sampelnya bagaimana, kemudian waktu analitiknya, waktu pemeriksaannya juga ya, apakah kita memang menerapkan eh, aseptik antiseptik. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak terkontaminasi sama bakteri yang memang bukan bakteri penyebab infeksi penyakit tersebut ya. Kemudian setelah analitiknya kita lihat hasilnya bagaimana. Kemudian biasanya ini ya, kesalahan yang terjadi pada tahap pre-analitik itu bisa dari pengambilan, pengawetan, ataupun transportasinya. Kalau dari pre-analitiknya sudah salah, maka hasil pemeriksaannya pun akan salah. Dan akibatnya yang paling besar adalah kesalahan kita dalam memberikan terapi. Harusnya dikasih antibiotik spektrum luas, khusus golongan misalnya gram negatif, dikasihnya yang gram positif. Jadi kan salah ya, kasihan pasiennya. Nah, di dalam laboratorium mikrobiologi itu sendiri ada beberapa tahapan pengerjaan. Sebenarnya sudah saya ulang-ulang terus setiap saya memberikan kuliah ya. Jadi mulai dari spesimennya itu harus benar pengambilannya. Dan kalau bisa pada saat pengambilan tadi memang dilakukan secara aseptik ya. Artinya mengurangi kontaminasi dengan bakteri-bakteri yang memang bukan penyebab infeksi tersebut. Lalu setelah itu, setelah diambil spesimennya, tempat wadah untuk apa ya, meletakkan spesimen itu juga harus steril. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa sembarangan taruh aja di wadah apa mangkok, apa kayak itu ya darahnya, nggak ya. Tapi ada misalnya pakai spetnya steril, bukan spet yang berulang kali pakai, atau misalnya pakai tabung tabung untuk darah itu ya. Nah, itu juga yang harus steril, bukan yang apa bekas pakai dan sebagainya. Kalau pot dahak juga ya, kalau bisa pot dahaknya yang bersih. Kemudian dari hasil pengambilan spesimen itu, yang pertama kali selalu kita lakukan adalah pewarnaan gram ya, kecuali dia memang curiganya ke Mycobacterium tuberculosis, kita melakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Tapi semuanya selain itu dilakukan pewarnaan gram. Lalu setelah didapatkan hasil pewarnaan gramnya apa, kita bisa lanjutkan dengan pengkulturan ya. Jadi penanaman pada media padat ataupun cair. Kita inkubasi nanti selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius pada inkubator. Dilihat keesokan harinya. Nah, kita identifikasilah. Dari identifikasi itu kita lihat morfologinya ya. Morfologi itu bentukan apa yang tumbuh di situ. Misalnya mulai dari ukurannya, mulai dari permukaan morfologinya ya, kemudian ada ciri-ciri khas tertentu atau tidak. Kadang kalau beberapa analis itu sudah saking seringnya dari baunya sudah kecium ya. Lalu setelah kita tahu spesies bakterinya apa, biasanya kita lakukan uji sensitivitas. Jadi kita ujikan bakteri tersebut dengan beberapa jenis antibiotik. Biasanya jenis antibiotiknya sudah sesuai SOP masing-masing ya. Misalnya ada yang diujikan dengan 5 antibiotik, ada yang diujikan dengan 9 antibiotik, ada yang diujikan dengan 12 antibiotik tergantung apa spesiesnya nanti ya. Nah, ini juga butuh waktu lama lagi ya kalau misalnya pakai cara yang biasa, cara konvensional, kita tumbuhkan lagi. Nanti dilihat lagi keesokan harinya. Itulah kenapa saya sudah bilang kalau pemeriksaan mikrobiologi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Nggak bisa sehari langsung selesai.
Saya rasa juga pakai alat otomatis juga tetap butuh waktu ya, walaupun memang eh, waktunya lebih sangat singkat daripada kalau kita pakai cara konvensional. Jadi pedoman umum dalam pengambilan sampel itu harus benar tempat pengambilannya, benar waktu pengambilannya, benar volume spesimennya. Jadi benar tempat pengambilannya itu di mana kita mau ngambilnya. Kalau curiganya infeksinya pada darah, ya kita ambil darahnya. Kalau curiganya pada apa sendi, ya kita ambil di bagian sendinya. Curiganya di mana pus, ya kita ambil tempat apa di pusnya. Jangan ada orang abses, kalian ambil spesimen darahnya kan terlalu luas deh ya sudah, padahal abses itu kan infeksi lokal bukan infeksi sistemik, tapi kalau sudah kita mencurigai dia infeksinya sistemik kita boleh ambil darahnya, tapi untuk yang infeksi lokal kayak abses ataupun misalnya infeksi pada luka apa bekas operasi dan sebagainya kita bisa ambil swabnya saja. Kemudian waktu pengambilannya ada beberapa eh, spesimen yang memang misalnya diambilnya kayak saya bilang kemarin ya, sewaktu pagi sewaktu misalnya kayak itu ya, atau misalnya diambilnya eh apa pada saat kapan. Jadi tidak pada saat demam misalnya ya, karena mungkin pada saat demam itu kumannya lagi banyak-banyaknya. Nah, itu juga harus tepat pengambilannya. Kemudian volume spesifik kapan misalnya seperti itu ya. Kemudian kenapa penting ya? Karena takutnya bias pada saat kita ambil kalau dia lagi minum antibiotik, jumlah bakterinya kan sedikit atau bisa bisa jadi sudah tidak ada, padahal infeksinya mungkin masih ada seperti itu. Nah, jadi hasil kita nanti jadinya bias. Lalu jangan lupa isi lembar pemeriksaan dengan lengkap dari mulai nama, kalau misalnya dia ada dua suku kata, namanya misalnya nama Tia Sabrina, jangan cuma ditulis Tianya aja misalnya ya, tulislah Tia Sabrina. Kalaupun memang cuma satu suku kata, tulislah binnya siapa. Takutnya kan sekarang banyak nama yang sama. Kemudian isi juga jangan lupa umur ya, jangan lupa spesimennya apa untuk pemeriksaan itu. Lalu alamatnya juga kalau perlu, pokoknya selengkap-lengkapnya isilah lembar pemeriksaan itu. Jadi memudahkan juga nanti untuk yang memeriksa dan nanti untuk pendiagnosisnya. Kemudian segera dikirim ke laboratorium, jangan ditunda-tunda lagi ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, bakteri itu kan mudah sekali berkembang. Jadi atau bisa jadi mati karena memang bukan tempat hidupnya seperti itu. Nah, jadi jangan diambilnya pagi ini dikirimnya baru besok ya. Jadi hasilnya sudah tidak akurat lagi. Nah, ini jenis-jenis spesimen yang bisa diambil ya, bisa dari darah, saluran nafas, dari urin, saluran cerna, luka, pus, sekret genital, dan sebagainya. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin ya, setelah diambil spesimennya, kita lakukan pewarnaan gram. Insya Allah masih ingat lah deh ya, nggak usah kita ulangin lagi. Jadi ada beberapa tahapan pewarnaan gram tersebut. Nah, setelah diwarnain gram, kita lakukan penanaman pada media padat ataupun media cair. Nah, kalau yang misalnya seperti yang paling kiri yang ada tabung itu, bisa jadi itu media cair atau kadang kita juga pakai media semi padat ya, semi solid. Nah, kalau yang di atas dan yang di bawah dari tengah ini semuanya ini adalah media padat. Nah, kita tanam ya, kita oleskan si bakteri itu di atas media agarnya, kemudian kita lihat pertumbuhannya bagaimana. Nah, bisa juga identifikasi bakteri itu kita menggunakan uji biokimia ini ya. Misalnya di gimana cara ini ya. Nah, yang ada nomor 1 dan 2 ini deh ya. Biasanya ini kita pakai adalah media semi solid. Yang warna bening ini ya. Saya nggak bisa nunjuk mau pakai ini ya. Nah, pada yang ini biasanya kita pakainya media semi solid. Kenapa? Karena kita mau lihat apakah bakteri tersebut punya flagela atau bergerak atau tidak. Jadi kita biasanya pakai ose jarum. Jadi ose yang tidak, kan ose itu ada yang ujungnya bulat deh ya. Nah, jadi kalau ini kita masukkan ose jarum ke dalam media
semi solidnya, kita tusukkan ke sini. Jadi kalau misalnya dia si kuman tersebut atau bakteri tersebut punya alat gerak flagela, dia akan pertumbuhannya bergerak seperti ke atas kayak ini ya. Nah, kalau yang ini artinya dia negatif. Atau misalnya kita uji fermentasi karbohidrat ya, yang ini. Kita lihat kalau dia berubah jadi warna kuning, dia artinya positif. Kalau dia warna pink, artinya dia negatif fermentasinya ya. Kemudian kita ujikan juga uji indol ya. Kemudian lihat ringnya, dan ini sudah ada semuanya di dalam PPT-nya ya. Oke. Ya. Nah, jadi dari tadi, dari yang sudah kita melakukan pewarnaan gram tadi, kita lihat, kita bedakan katalasenya positif atau katalase negatif. Kalau dia positif, kita apa ke arah Staphylococcus. Kalau negatif ke arah Streptococcus dan sebagainya ya. Nanti ikutin aja. Kalau misalnya dia kita lakukan koagulase lagi, koagulase positif dia Staphylococcus aureus. Kalau misalnya negatif kan koagulase negatif Staphylococcus aureus. Staphylococcus. Nah, jadi yang seperti itu ya. Kemudian, nah ini kalau misalnya kita tumbuhkan E. coli pada media endoagar ya. Jadi kalau E. coli pada media endoagar, kita lihat koloninya kecil-kecil ya, kemudian permukaannya kering, dan khasnya adalah E. coli ini berbentuk seperti kilat logam. Warna kehijauan itu disebutnya seperti kilat logam. Jadi khas pada E. coli adalah koloninya kecil, permukaannya kering. Biasanya kita tuh kasih ukuran ya. Ukurannya misalnya pinpoint kecil atau kecil sampai sedang atau koloninya besar-besar. Kemudian dilihat warna koloninya, lihat permukaannya basah, mukoid kah. Nah, kalau ini kan kering ya, kemudian tampak seperti kilat logam. Nah, khas pada Klebsiella pneumoniae, lihat perbedaannya dengan E. coli tadi ya. Kalau E. coli kan kecil-kecil koloninya. Nah, kalau si Klebsiella pneumoniae, dia koloninya besar-besar deh ya. Jadi koloni itu ini nah ya, satu koloni, dua koloni, tiga koloni. Nah, seperti saya bilang kemarin, kalau satu koloni itu bukan berarti satu bakteri, tapi satu koloni itu adalah kumpulan dari banyak bakteri. Kita lihat seperti ini, koloninya besar-besar, kemudian permukaannya apa? Dia tampak basah atau mukoid. Jadi khas pada Klebsiella pneumoniae adalah permukaannya mukoid. Ini kalau kita tanam di endoagar. Nah, kemudian kalau eh, untuk melihat apakah dia memfermentasi laktosa atau tidak, biasanya kita lihat perubahan warnanya ya. Kalau lactose fermented dia yang warna pink, kalau non lactose fermented dia warnanya kuning. Kemudian kalau Pseudomonas pada nutrien agar dia akan menghasilkan pigmen kehijauan ya, atau piosianin ya kalau nggak salah ya, saya lupa, piosianin atau piosantin. Jadi dia adalah eh, pigmen intraseluler. Kenapa intraseluler? Karena dia tidak mewarnai dari medianya, kecuali kalau dia yang langsung mewarnai medianya. Jadi medianya ekstraseluler ya. Kalau aureus, koloninya berwarna aurum keemasan. Jadi ukuran, jadi mulai dari ukuran, misalnya ukurannya pinpoint sampai kecil ya. Lihatlah koloni aureus ini, semuanya kecil-kecil ya. Nah, nggak ada yang besar-besar seperti Klebsiella pneumoniae tadi. Lalu permukaannya apa? Permukaannya kering, misalnya seperti itu ya. Lalu warnanya adalah kuning keemasan. Nah, kalau ini untuk kita lihat apa atau membedakan apakah dia bakteri yang menghemolisis darah atau tidak. Jadi kita lakukan pemeriksaannya di agar darah. Kita lihat kalau beta hemolisis, dia menghemolisis RBC secara sempurna ya. Jadi lihat terdapat zona bening di sini. Jadi kalau kita lihat ke cahaya tuh kayak tembus pandang saking dia ini menghemolisis sel darah merah tadi. Kalau yang alfa hemolisis, dia menghemolisis darahnya sebagian ya, dan kemudian dia juga menghasilkan pigmen kehijauan. Gara-gara apa tadi kan?
gara-gara dipecahnya hemoglobin menjadi methemoglobin. Jadi dia timbullah warna kehijauan. Kemudian untuk yang gamma hemolisis, dia sama sekali tidak menghemolisis RBC. Jadi dia bentukan koloninya hampir sama saja seperti kultur darah yang sebelumnya. Selanjutnya sudah ya kayaknya habis apa ini? Habis ya. Nah, sudah. Ini yang morfologi koloni ya, Dek.